Hello, brothers and sisters. Shalom and God bless you. Halo saudara-saudari, shalom dan Tuhan memberkati. I hope that you are all staying well and staying safe. Saya berdoa agar kalian semua dalam keadaan sehat dan juga selamat. You know, COVID-19 has brought many challenges into our lives. COVID-19 telah membawa banyak sekali cabaran dalam hidup kita. And one of them might be financial challenges. Dan salah satu perkara yaitu perkara keuangan. And in this time of financial lack, it is easy to become fearful and afraid. Pada masa yang seperti ini, mudah bagi kita untuk menjadi takut dan juga khawatir. And so we want to bring from the Word of God something that is practical, that can help us in this new series called Money Matters. Dan kami mau bawa siri khotbah pada kali ini tentang perkara keuangan. Mungkin ini dapat membantu setiap kita. So we're going to talk about 3 topics over the next 3 weeks. Kita akan membahas 3 bagian daripada siri ini. We're going to talk about money rules. Kita akan membahas tentang prinsip keuangan. And we're going to talk about wisdom. Dan kita akan membahas tentang hikmat keuangan. And also the mindset. Dan juga mentality keuangan. So today, I want to begin by saying that, you know, money is really a big part of our lives. Dan saya memulai hari ini dan mengatakan bahwa keuangan itu satu bagian penting di dalam kehidupan kita. So we're not saying that money is not important. Jadi kita tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting. But the question is whether money is ruling over us or whether we are ruling over money. Tetapi pertanyaannya apakah uang memerintah kita atau kita menguasai keuangan? Another way to put it would be, is money ruling over our lives or is it God who rules over our lives? Dengan kata lain, apakah uang yang memerintah atau mempengaruhi hidup kita atau Tuhan yang memerintah dalam hidup kita? And we need to understand that money is a means to get something else. Kita perlu memahami bahwa keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu. Money is not the end point. Tetapi itu bukanlah akhir daripada perkara. And so today we look at money rules. Hari ini kita akan melihat daripada prinsip keuangan. And realize that money has a place even in the life of believers. Dan kita dapat menyadari bahwa keuangan ada tempat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya juga. You see, money is really about an exchange of values. Uang adalah suatu kaidah untuk menukar sesuatu nilai barang ataupun penghematan. In the past, maybe when you want to buy food, you might bring your chickens from your farm and go to town and you exchange for the things that you want to buy. Pada masa dahulu, pada saat kita mau membeli sesuatu, mungkin kita membawa ayam ke pasar dan kita tukar dengan makanan lain yang kita perlukan. Okay, so that's what we call a trading of goods. Jadi itu yang kita maksudkan tentang menukar barang. But when society become more modern, we actually have money. Tetapi cash. Setelah komunitas ataupun masyarakat lebih maju, saat itulah diperkenalkan uang sebagai alat penukaran. So it is easier to carry cash to town to buy things than to carry a lot of chickens. Jadi lebih mudah untuk membawa uang ke market atau pasar kedai daripada membawa banyak ayam. So money has become a standard way for us to exchange for what we want. Jadi uang menjadi standar pertukaran daripada barang-barang yang kita perlukan. Actually, Jesus talks quite a lot about money. Yesus sebenarnya membahas dan menyampaikan banyak perkara tentang keuangan. For example, one time people were asking Jesus whether it is right to pay taxes to the government. Contohnya satu ketika ada orang yang bertanya apakah satu yang benar bagi kita untuk membayar pajak. And Jesus asked for a coin. Dan Yesus meminta satu koin. And he said, whose face is on the coin? Dan dia tanyakan gambar siapakah di dalam koin ini. And the people answered, it is the face of the emperor, Caesar. Dan orang mengatakan ini adalah wajah daripada kaisar. And Jesus says, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Dan dia katakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. So today,
today to understand about money, we will go back to the original plan of God. Jadi untuk memahami keuangan, kita mau kembali kepada tujuan asli daripada Tuhan. Because if we can understand what was God's original plan for mankind, then we will have a better understanding about how money fits into the picture. Karena kalau kita mengetahui tujuan asal daripada Tuhan menciptakan dunia dan manusia, maka kita akan dapat meletakkan keuangan dalam tempat yang tepat. So we're going to read from Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Karena itu kita akan baca daripada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. So I'm going to read first. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas ternak dan seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, lelaki dan perempuan diciptakannya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Let us pray together. Mari kita berdoa bersama. Our Father in heaven, you are the creator of all things. Bapa kami di surga, Engkau adalah pencipta segalanya. And we come to you today Dan kami datang kepada Engkau hari ini to ask for understanding about the true use and the true purpose of money. untuk mengetahui bagaimana cara yang benar dan bijaksana untuk menggunakan keuangan kami. Help us to understand the money rules Biarlah kami tahu apakah prinsip keuangan. and help us not to be ruled by money, but that you guide us in how we use money. Dan biarkan kami tidak diperintah oleh keuangan, tetapi kami mau menggunakan keuangan For the glory of your name. untuk kemuliaan nama-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. So friends, we're beginning from Genesis chapter 1. Jadi kita memulai daripada buku Kejadian. You see, when we begin with the original intention of God, we will have a better understanding about the place of money in our lives. Jadi pada saat kita memulai daripada tujuan asli Tuhan untuk manusia dan dunia, maka kita akan tahu bagaimana meletakkan keuangan di dalam tempat yang tepat. And the first principle I want to extract from Genesis chapter 1 verse 26 is this. Jadi prinsip pertama yang saya mau ambil daripada buku Kejadian 26 ini adalah We need to learn to govern money wisely. yaitu pertama menggunakan keuangan dengan bijak. This is in verse 26. Jadi ini ada di dalam ayat 26. It says, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the different animals and so on." Di mana Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala yang ada di bumi. You see, God's intention for mankind is to learn to rule wisely over all of God's creations. Jadi tujuan asli Tuhan menciptakan manusia adalah untuk menguasai dan mengatur segala yang ada di dalam bumi ini. And the word to rule means to govern. Jadi kata menguasai maksudnya di sini adalah memerintah, To govern with wisdom. yaitu memerintah dengan bijaksana. To govern in such a way that the animals will multiply well and everything will be productive and fruitful. Dalam arti memerintah dengan bijaksana, di mana binatang-binatang dapat berkembang biak dengan baik dan segala yang ada di bumi ini akan berbuah-buah. And so, to govern wisely is actually a very important understanding for us when it comes to money.
Jadi untuk memerintah dengan bijaksana kita perlu memiliki pengertian dan pemahaman yang benar tentang keuangan. That means we must learn to know how to allocate money and put it to good use, to the best use, to the wise use. Artinya itu kita perlu mengatur keuangan kita dengan baik, di mana kita dapat menggunakannya dengan bijaksana dan dipakai untuk hal-hal yang baik. And it also means to use money in a way that is productive and constructive rather than negative and destructive. Dalam arti juga menggunakan keuangan untuk hal-hal yang positif dan juga membangun, bukan menggunakan keuangan untuk hal-hal yang negatif atau menghancurkan. You can see how people use money in the world. Kita dapat melihat bagaimana manusia menyalahgunakan keuangan di dunia ini. And many times they destroy their lives because of how they use money. Dan banyak kali mereka menghancurkan kehidupan mereka disebabkan bagaimana mereka menggunakan keuangan. And there are many heartbreaking stories of young people who are addicted to drugs and they do all kinds of things to get money in order to feed their addiction. Dan kita banyak sekali mendengar cerita tentang anak-anak muda yang kecanduan dan mereka melakukan apa hal saja agar mereka dapat mendapatkan uang untuk membeli obat-obatan. So we see how money has become an instrument of ruling over their lives. Ini kita dapat melihat bagaimana uang memerintah di dalam hidup mereka. Now when we look at verse 26, we'll see carefully that God desires all of us to learn to rule or to govern well in every area of our lives. Jadi pada saat kita melihat dalam ayat 26 ini, Tuhan merindukan kita untuk dapat memerintah dan juga menguasai dunia ini dengan bijaksana. We have to rule over the created animal kingdoms. Yaitu kita perlu memerintah di dalam kerajaan atau dunia binatang. But in that verse, it never tells us to rule over people's lives. Tetapi di dalam ayat itu tidak dikatakan bahwa kita perlu memerintah hidup orang lain. You see, in God's original plan, God is our ruler. Karena di dalam tujuan asli daripada Tuhan, Tuhanlah pemerintah yang memerintah kita. And that's the way we should relate to our Father. Itulah bagaimana kita perlu berhubungan dengan Bapa kita di surga. But God never meant for mankind to rule over other mankind. Tapi Tuhan tidak pernah menginginkan manusia untuk memerintah manusia yang lainnya. There is a saying that there are people who love money and use people. Ada satu pepatah mengatakan ada orang yang mencintai uang dan menggunakan manusia. So you can see the values is upside down. Jadi kamu dapat lihat bahwa nilai mereka terbalik. They love money. Mereka mencintai uang. Because to them, money can get them many things in life. Karena mereka berpikir bahwa uang mereka mendapatkan banyak perkara dengan memiliki banyak uang. And in order to do that, they use people to make money. Dan untuk melakukan itu, mereka menggunakan uang untuk manusia untuk mendapatkan uang. They rule over people. Mereka memerintah atas manusia. In the 19th century, we see the Western powers use their military might to conquer many parts of the world. Pada zaman dahulu, pada masa peperangan banyak sekali kita mendengar bagaimana orang-orang Barat menggunakan keuangan dan juga kekuasaan mereka untuk memerintah negara-negara dan menjajah negara lain. So in the 19th century, we see that countries in South America and Central America were colonized. We see countries in Africa were colonized. We see countries in Asia were colonized. Jadi di dalam abad 19, di situ kita dapat melihat banyak sekali daerah seperti Eropa atau di Amerika dan juga di Asia yang dijajah. And that there is that misuse of God's original purpose. Jadi itu adalah penyalahgunaan daripada kuasa Tuhan. We are not to take advantage of other people, and in the process, it becomes loving money and using people. Jadi daripada
hal tersebut kita lihat bagaimana orang menggunakan manusia untuk mendapatkan uang. In fact, it should be the other way around. Seharusnya adalah sebaliknya. It should be that we love people and we use money to bless people. Seharusnya kita mengasihi manusia dan menggunakan uang untuk memberkati manusia. Now, Jesus have a parable that tells us that we need to learn how to use our worldly wealth or use money in a positive way. Dan Yesus mengajarkan kita bagaimana untuk menggunakan uang dengan positif dan juga untuk kebaikan. Use it to help people. Yaitu untuk membantu orang lain. And in Luke chapter 16 verse 9, this is the parable. Dan kita lihat di dalam Lukas 16 ada perumpamaan. The parable of the shrewd manager. Yaitu perumpamaan tentang tuan yang tidak baik. And Jesus said, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan memon, yaitu uang, supaya jika memon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Here is an exact example of love people, use money. Ini adalah contoh yaitu kita mengasihi manusia dan menggunakan uang. In the same parable, in verse 14, Jesus taught the moral of the lesson. Dan di ayat berikutnya, dalam ayat 14, Yesus mengajarkan tentang moral daripada hal ini. Jesus said, no man or no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Di ayat berikutnya, karena seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Memon. So here is again an example of whether money is ruling over us or whether God is ruling over our lives. Jadi ini contoh apakah uang memerintah kita atau Tuhan yang memerintah kita. A simple, here's two simple tests for knowing whether you are ruled by money or you are ruled by God. Ini ada contoh ataupun cara kita menguji apakah kita diperintah oleh uang atau diperintah oleh Tuhan. For example, in my own life, tithing to God every month is a commitment that I don't struggle with. Contohnya bagi saya, itu persepuluhan adalah sesuatu yang saya lakukan dengan sukacita dan saya tidak akan melupakan hal itu. It is an understanding and a symbol that I really trust God. Itu adalah sebagai satu penanda bahwa saya percaya kepada Tuhan. And I learned that very early on in my student days. Dan saya belajar hal ini pada saat saya masih pelajar. When I was working in a factory during the summer holidays. Pada saat saya bekerja di suatu pabrik di mana masa musim panas. During my holiday times. Yaitu masa bercuti. And I would tithe to God. Saya memberi persepuluhan kepada Tuhan juga saat itu. And I have seen how God has been faithful according to the book of Malachi all these years. Dan saya dapat menyaksikan tentang bagaimana Tuhan begitu setia kepada saya sepanjang masa hidup saya. And according to His promise in the book of Malachi. Berdasarkan janjinya di dalam buku Maliaki. And another thing that I do is that every month I have a set aside certain amount of money which I would use to help people. Dan setiap bulan saya akan ada sisihkan beberapa peratus daripada pendapatan saya untuk membantu orang. So, to do all this, you need to learn how to govern over your money wisely. Untuk melakukan ini, kamu perlu belajar bagaimana menggunakan ataupun mengatur keuangan kamu dengan baik. For example, here are a few tips. Contohnya, ini ada beberapa tips bagi kita. The first is to
to differentiate between needs and wants. Pertama yaitu kamu perlu membedakan apa itu keperluan, apakah itu kemauan. For example, we all need to eat food, Contohnya kita semua perlu makan, but we don't need to eat KFC to survive. tetapi kita tidak perlu makan KFC untuk dapat terus hidup. Maybe in a better economic times, we are better off financially and we can eat KFC for every meal. Mungkin dalam keadaan ekonomi yang baik kita dapat makan KFC setiap hari. But now with the financial situation getting more challenging, maybe someone in your home has lost their job, we got to begin to think about how we spend. Ya, tapi dalam keadaan ekonomi yang mungkin tidak baik dan mungkin ada salah satu anggota keluarga kita kehilangan pekerjaan dan pendapatan, kita perlu belajar untuk menjadi bijaksana bagaimana kita menggunakan keuangan yang ada. So before you buy anything, you got to ask the question, is this a need or a want? Jadi sebelum kamu membeli sesuatu, kamu boleh menanyakan diri kita, apakah ini adalah keperluan ataupun apa yang kita mau miliki. Because if it's a need, you have to put money into the needs. Karena jika itu adalah keperluan sehari-hari, kamu perlu menggunakan keuangan itu untuk dipakai untuk membeli keperluan tersebut. But if it's a want, tetapi jika itu hanya adalah sesuatu kemauan saja, you already have a lot of clothing, kamu mungkin sudah banyak pakaian, but you still want to go and buy a new branded clothing because you want it. Dan kamu masih tetap pergi membeli pakaian yang branded karena kamu mau. So this is where you need God's wisdom. Itulah sebabnya kamu perlu memiliki kebijaksanaan Tuhan. To think clearly and carefully. Untuk memikirkan dengan bijaksana dan juga berhati-hati. Before you spend. Sebelum kamu menggunakan uang kamu. Clear thinking and self-control is very important as well. Memiliki pemikiran yang jernih dan juga jelas itu sangat penting. For some other things, you can delay buying those things. Dan ada beberapa perkara kamu boleh menundanya untuk membelinya. It's not needed right now. Itu tidak diperlukan saat ini. So don't even think about it. Jadi jangan pikirkan untuk membeli. You can postpone the time when you buy that thing. Kamu boleh menunda untuk membeli pada masa yang lebih baik. So another tip would be, it would be good for you to look at how much you have as an income, and then you also look at the list of all your spendings, so that you can make sure that you are not spending more than what you earn. Jadi kamu juga tips yang kedua adalah di mana kamu boleh melihat berapa pendapatan kamu dan berapa pengeluaran kamu, dan kamu dapat membandingkan apakah supaya kamu tidak mengeluarkan atau menggunakan keuangan lebih daripada pendapatan kamu. So I remember for myself, I would set aside a certain amount for tithing, certain amount to help people. Then I have my monthly expenses. I set aside a certain amount, and then I would have some leftover amount, which either I put into savings in the bank or investments. And then there are some left that I can spend to celebrate or to enjoy a little bit. Contohnya bagi saya akan menyisihkan untuk persepuluhan, berapa peratus untuk menolong orang lain, beberapa dan juga untuk pengeluaran bulanan, dan juga saya akan menyisihkan beberapa persepuluhan untuk simpanan, dan saya ada sedikit daripada kelebihan pendapatan itu untuk saya pakai untuk merayakan sesuatu ataupun membeli sesuatu yang saya inginkan. So perhaps if there's a need, we can always conduct practical financial workshops for you. Dan jika perlu kita dapat melakukan bagaimana cara pengaturan keuangan yang baik. So you can talk to your leaders about this. Kamu dapat memberi saran kepada pemimpin kamu tentang ini. Now, the second thing that I want to talk about is from verse 27. Yang kedua yaitu kita dapat lihat daripada ayat 27. And the second principle is to use money to promote life as God intended.
Yaitu menggunakan uang untuk mempromosi kehidupan manusia seperti yang diinginkan Tuhan. Verse 27 tells us that God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Di mana dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Tuhan Dia menciptakan mereka, lelaki dan perempuan diciptakan mereka. Now, the important principle here is that God does encourage us to celebrate life as He originally planned it to be. Dalam kata lain, Tuhan mau kita untuk merayakan kehidupan seperti apa yang Dia inginkan. And, we must understand that people are made in the image of God. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. And when we recognize that, dan pada saat kita memahami dan mengerti hal itu, we want to celebrate people's lives. Jadi kita mau merayakan kehidupan orang lain. Because we recognize that they are created in the image of God. Karena kita menyadari bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Now to understand this better, I will give some real examples. Untuk memahami lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh. For example, in America, the biblical definition of marriage as being between a man and a woman has been attacked and has been destroyed. And money has been used for that purpose of destroying the original plan of God. Contohnya di Amerika Serikat, uang digunakan untuk melobi pemahaman Alkitab mengenai perkawinan antara lelaki dan perempuan. And there are so many groups that are anti this and anti that. Jadi banyak sekali kumpulan-kumpulan yang tidak setuju dengan hal ini dan tidak setuju dengan hal itu. And there are groups that are pro-abortion. Yaitu contohnya ada satu kelompok atau kumpulan yang mengizinkan ataupun setuju dengan pengguguran. And they would throw a lot of money in order to support this. Dan mereka menggunakan banyak uang untuk menyokong propaganda ini. Also, all over the world, we will see cases of sex trafficking, human trafficking, and drug trafficking. Dan juga kita lihat di seluruh dunia banyak sekali uang digunakan untuk menjual seksual dan manusia mendapat keuntungan daripada perbudakan wanita atau anak-anak. And all this is against the value of recognizing each person as being created in the image of God. Dan hal yang dilakukan ini bertentangan dengan tujuan asli Tuhan untuk merayakan kehidupan manusia. For example, if we really recognize people as being created in the image of God, we will never enslave them in human trafficking or any other kinds of enslavement. Karena kalau kita menghargai hak martabat manusia, kita tidak akan menggunakan uang untuk memperbudak wanita ataupun anak-anak ataupun manusia secara keseluruhan. So money is not used to destroy lives. Jadi uang tidak boleh atau tidak seharusnya dipakai untuk memperbudak manusia. Money is used to promote life. Tetapi keuangan seharusnya dipakai untuk mempromosikan ataupun merayakan kehidupan. All that is good that God creates in mankind should be celebrated. Yaitu segala hal yang baik yang Tuhan miliki, tujuan asli daripada penciptaan manusia perlulah dirayakan. So that's why it's important to realize this. Jadi sangat penting bagi kita untuk menyadari hal ini. That we have big questions when it comes to the use of money. Jadi kita memiliki pertanyaan yang besar pada saat kita menggunakan keuangan. Now Paul has a lot of wisdom in sharing with us how we should understand money. Paulus memiliki banyak sekali kebijaksanaan untuk memahami dan menggunakan keuangan. For example, in 1 Timothy chapter 6 verse 8 to 10. Contohnya di dalam 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Paul says,
But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. And we see this is really true all over the world. Dan kita melihat ini semua benar di seluruh dunia. Because of wanting to have more money, they are willing to enslave people and abuse people and so on. Di mana untuk kepentingan keuangan, untuk mendapatkan lebih banyak uang, mereka bersedia ataupun mau memperbudak manusia yang lain. The drug problem all over the world is not really about the drug problem. It is about the love of money, and they use drugs as a way to make more money out of the misery of people. Dan contohnya kecanduan itu bukanlah suatu akar daripada permasalahan, tetapi masalahnya adalah orang mementingkan uang dan membuat mereka mau memperbudak manusia supaya mereka kecanduan dan mereka dapat mendapatkan lebih banyak uang daripada hal tersebut. That's why Paul says, for the love of money is a root of all kinds of evil. Itulah sebabnya Paulus katakan bahwa cinta uang adalah akar daripada segala dosa. God's intention for us is not to be in love with money. Jadi tujuan asli daripada Tuhan adalah bukan untuk manusia mencintai uang. It is to love God. Tetapi mencintai dan mengasihi Tuhan. It is to love people around us. Dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Why? Kenapa? Because we recognize that it made in the image of God. Karena kita tahu dan memahami bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. And that's why Paul tells us also in 1 Timothy 6 verse 17 to 19. Itulah sebabnya Paulus juga katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. And he's speaking to Christians. Dan dia berbicara pada orang-orang Kristen. He said, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Paulus mendorong orang percaya yang kaya, dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan hanya pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So there is really nothing wrong with money. Jadi tidak ada kesalahan dengan keuangan itu sendiri. You can be a committed Christian who love God and God has blessed you financially. Kamu boleh menjadi seorang Kristen yang berkomitmen kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kamu dengan keuangan. We love God. Tetapi kita tetap mengasihi Tuhan. We don't love money. Dan tidak mencintai uang. And we use money as a way to bless other people. Dan kita menggunakan uang yang kita miliki untuk memberkati orang lain. We put our hope in God. Dan kita meletakkan harapan kita pada Tuhan. We don't put our hope in our bank account. Kita tidak meletakkan harapan kita kepada uang yang ada di bank. So that's why Jesus tells us we cannot serve both God and money. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus bahwa kita tidak dapat melayani Tuhan dan melayani uang bersamaan. When we serve money, God is no longer in the picture. Karena pada saat kita mulai melayani uang, maka Tuhan tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Money becomes everything. Uang akan menjadi segalanya. All we want is more money. Dan apa yang kita inginkan selalu mau memiliki uang yang lebih banyak lagi. It doesn't matter if we do illegal things. We want money, so we can break the law and do all kinds of wrong things.
Itu tidak penting apakah itu hal yang halal atau tidak, kita tidak peduli, dan yang penting kita mendapatkan lebih banyak uang. That is the problem when we have a love of money. Itulah masalahnya jika kita memiliki mencintai keuangan. But when we love God, we have a healthy understanding of how to use money. Tapi pada saat kita mengasihi Tuhan, kita akan memiliki pemahaman dan daripada bagaimana menggunakan keuangan. So I hope that all of us are financially okay even during this time of COVID. Saya berharap setiap kita memiliki keuangan yang cukup baik pada saat ini. And that maybe if you are financially in need, you can begin to pray and seek God and ask God to open doors for you. Dan jika kamu berada dalam masalah keuangan, berdoalah pada Tuhan dan minta Tuhan untuk membuka jalan bagi kamu. And as God's family, if we know our brother and sister in financial need, we are willing to help them as well. Dan sebagai satu keluarga pengharapan, kita rindu untuk membantu saudara-saudari kita yang mungkin di dalam kekurangan. And this is how we show our love for God and for one another. Inilah cara kami menunjukkan kasih kita kepada satu sama lain. And the Bible says that it is by our love for one another that the world will know we are His disciples. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa dengan kasih kita terhadap satu sama lain, dunia mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Now, at the same time, I'm not asking us to blindly give to people who ask you for money. Pada saat yang bersamaan juga, saya tidak meminta kamu untuk memberi begitu saja secara buta kepada orang yang memerlukan. And there have been situations where we actually, instead of giving money to a poor family, we buy them food, rice, and other provisions. Di mana ada masa bukan memberi uang, tetapi kita membeli barang-barang keperluan sehari-hari kepada keluarga tersebut. And then later on we found out that the husband is a drunkard. Tetapi masa itu kami temukan bahwa suaminya seorang yang mabok. And he would take the food that we have supplied the family, sell it off to buy drinks. Dan dia mengambil makanan yang telah kami berikan dan dijual untuk mendapatkan uang agar dia dapat membeli minuman. It is so tragic. Ini adalah hal yang tidak baik. That a man is so addicted to drink that he doesn't care for his own family anymore. Yaitu lelaki ini begitu tercandu dengan minuman sehingga dia tidak peduli lagi dengan keluarganya. But this is just one example out of millions of all kinds of problems in the world. Dan ini adalah satu contoh saja daripada masalah-masalah di dalam dunia ini. And that's why we need to go to number 3. Itulah sebabnya kita perlu pergi kepada poin yang ketiga. And that is, we use money to spread the good news. Yaitu kita dapat memakai uang untuk memberitakan kabar baik. You see, verse 28 tells us, be fruitful and increase in number, fill the earth. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. You see, this is God's blessing. Ini adalah berkat yang daripada Tuhan. When God created mankind, God blessed them. God blessed Adam and Eve. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati manusia yaitu Adam dan Hawa saat itu. And God told them to be fruitful and increase in number. Dan Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Fill the earth and subdue it. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Dan berkuasa atas segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan juga binatang yang melata di bumi. But we see that this original intention of God has been corrupted by sin in the whole world. Dan kita dapat melihat bahwa tujuan asli Tuhan untuk manusia pertama telah dihancurkan atau dihancurkan oleh dosa. Instead of ruling over things, people are ruled by things around them. Kita dikuasai oleh barang-barang atau benda-benda di dunia. They are ruled by cigarettes. Mereka dikuasai oleh rokok. They are ruled by beer, by drugs, by technology, by all kinds of things, but they are not ruling over.
Dan mereka diperintah atau dikuasai oleh minuman, obatan, dan hal-hal lain, tetapi bukan dikuasai oleh Tuhan. And this was because of sin. Ini disebabkan oleh dosa. Sin entered through Adam. Karena dosa masuk melalui Adam. And that's why when we look at verse 28, we need to now see it from the God's recreation of the world through Jesus Christ, the second Adam. Jadi melihat hal ini, maka kita perlu melihat bagaimana tujuan asli itu diperbaharui daripada melalui Yesus Kristus. And that's why Romans chapter 5 verse 19 says, Itulah sebabnya di Roma 5 ayat 19 katakan, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Through Adam's disobedience, the whole world has received a lot of bad news. Melalui dosa daripada Adam, seluruh manusia juga menerima berita buruk. But through Jesus Christ, that's how the good news of God can come into our lives. Dan melalui Yesus Kristus satu orang, di mana kabar baik datang melalui satu orang. That's why today we understand that we have a mission on earth to spread the good news all over the world. Jadi hari ini kita menyadari bahwa kita memiliki misi untuk memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia. And in a time of COVID, where there's so much bad news, people need the good news of Jesus Christ. Pada masa COVID-19 ini, banyak sekali kabar yang tidak baik. Itulah sebabnya lebih lagi mereka memerlukan kabar baik daripada Tuhan. And we can use money in order to spread the good news. Dan kita dapat menggunakan uang untuk menyebarkan kabar baik. I know during this time of COVID, many life groups have actually helped people in different parts, wherever they are found. Dan saya tahu bahwa banyak sekali kumpulan-kumpulan pemeliharaan yang membantu satu sama lain di dalam masa ini. Some of the life group leaders who share with me, they don't want to be known about what they're doing to help the poor. Ada kumpulan pemeliharaan yang memberitahu pada saya dan mereka tidak mau orang tahu apa yang dia lakukan. And I'm so thankful to God for how they use money to spread the love of Jesus to people who don't know Jesus. Dan saya sangat bersyukur apa yang mereka lakukan untuk membantu orang lain yang memerlukan dan juga menyebarkan kabar baik. And Paul tells us that we have a mission on earth. Dan Paulus mengatakan pada kita bahwa kita memiliki misi di dunia ini. So friends, we need to come back to God. Jadi kawan-kawan kita perlu kembali kepada Tuhan. In every situation we come back to God. Di dalam segala perkara kita mau kembali pada Tuhan. And today we do not allow money to rule over us. Dan hari ini kita tidak mau mengizinkan keuangan untuk memerintah kita. We come back to the Lord. Kita datang kepada Tuhan. And there are three things that I want to wrap up. Ada 3 perkara yang saya mau sampaikan bersama kita masuk ke dalam kesimpulan. First is a wise use of money. Yaitu pertama, kebijaksanaan dalam menggunakan uang. Secondly is that we use money in order to celebrate life that God plans. Dan kedua, kita menggunakan keuangan untuk mempromosikan dan merayakan kehidupan. And thirdly, let us use money to spread the good news of Jesus. Dan ketiga, kita menggunakan keuangan untuk menyebarkan berita baik. Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I pray for all my brothers and sisters. Bapa di surga, dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap saudara dan saudari kami. And all who are going through different challenges. Dan bagi setiap yang melalui masa-masa yang mencabar saat ini. You told us not to worry about what to eat or what clothes to wear. Engkau telah memberitahu pada kami untuk tidak khawatir apa yang pakaian yang kami perlu pakai dan makanan yang kami perlu makan. But to seek first your kingdom and your righteousness. Tetapi mencari dahulu kerajaan Tuhan dan segalanya. And all this will be added to us as well. Dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. So Lord, we pray right now. Karena itu kami berdoa saat ini Tuhan. For every person. Untuk setiap pribadi. That we will come to Jesus Christ. Bahwa kami akan datang kepada Yesus Kristus. Because when Jesus is the one who rule over our lives. Karena pada saat Yesus yang menguasai atau memerintah dalam hidup kami. We will no longer be ruled by money. Kami tidak akan dikuasai oleh uang. And we will begin to have wisdom.
Dan kami mulai memiliki kebijaksanaan. And God, we pray that you multiply our very little in order to bless many more people. Dan biarlah Engkau akan melipat gandakan apa yang kami miliki untuk memberkati orang lain juga. We thank you, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Thank you for joining us today. Terima kasih karena menyertai kami hari ini. And God bless you. Bye-bye. Dan Tuhan memberkati. Bye-bye.